Satu, saya Agus Indra Sadi, calon dari Partai Golkar dari Dapil 5 DPRD Kabupaten Garut. Saya siap mengikuti program Challenge Politik Talent. Pilihan dan alokasi kursi Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Baik pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, kembali saya menjumpai Anda semua masih di segmen Kenali Calegmu. Kali ini saya akan menjumpai salah satu calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Garut berasal dari besutan Partai Airlangga Hartarto. Udah pasti kita tahu itu Partai Beringin dan kita kenal dengan Partai Golkar. Siapakah gerangan? Di depan saya sudah ada sosok yang kita maksud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Agus Indra Sadi. Nomor berapa di DCT? Nomor 4 Nomor 4. Itu nampaknya bertahan sampai di DCT ya? harus bertahan. Harus bertahan. Nomor 4 Agus Indra Sadi. 4 Saya ingin memastikan kalau urusan strategi Anda sudah lebih paham karena Anda juga sudah pernah menjadi anggota DPRD ya. Sangat menarik sebenarnya. Apa kemudian yang ingin Anda dongkrak bersama Partai Golkar di 2024 ini? Satu, bahwa Garut ini kan kabupaten pemenang pemilu berapa kali adalah Partai Golkar. Selalu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa kami ingin mendapatkan kepercayaan dari rakyat bahwa Golkar memang berjuang untuk kepentingan rakyat. Oke. Yang ketiga, bahwa kami ingin melakukan sebuah perubahan dalam wadah legislatif yang selama ini dianggap oleh rakyat tidak pro rakyat. Sehingga Partai Golkar dan seluruh kader-kadernya mempunyai tugas dari Ketua Umum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam konteks legislasi, anggaran, dan pembuatan undang-undang. Itu yang kemudian akan Anda bawa. Saya dapil ketika saya menjadi anggota DPR. Dapil kalau dulu di dapil 4, sekarang di dapil 5. Dapil 5 berarti meliputi 8 kecamatan. Dari Sukaresmi sampai ke Cisompet. Itu berapa kursi yang diperbutkan? 8 kursi. 8 kursi. Punyai peluang yang cukup besar dan juga persaingan cukup ketat. Menurut Anda di dapil Anda ini yang paling habit partai mana yang menjadi saingan terberatnya? Bagi Partai Golkar semua tidak ada saingan. Semua ada kawan. Kawannya? Bagi mereka yang betul-betul ingin membuat sebuah perubahan di dalam Kabupaten Garut, maka itulah yang harus jadi pesaing Partai Golkar. Oke. Sehingga dari awal saya tidak pernah mengatakan bahwa ada pesaing berat atau tidak. Bahwa siapapun yang ada di partai yang lain itu adalah kawan bagi saya untuk berkompetisi sehat ya? Untuk menjemput apa yang menjadi cita-cita Partai Golkar. Biasanya Partai Golkar di Dulu 2 kursi. 2 kursi ya? 2 kursi. Kalau sekarang hasil survei per hari ini itu bisa 3 atau 2 kursi. Bisa 3 atau 2 kursi. Artinya Anda cukup leluasa ya. Tapi kan positioning Anda juga ada di Tidak menjadi hambatan. Oke. Yang terpenting bagaimana semua calon turun kepada rakyat sehingga rakyat mempercayai. Persoalannya karena begini, beda antara sistem pemilihan umum dengan nomor, dengan nomor urut, dengan nomor terbuka ya. Karena nomor 1 sampai nomor 8 haknya sama semua. Sama ya. Beda dengan tertutup. Tertutup kan nomor 1, nomor 2 sudah selesai. Pastilah. Kalau sekarang tidak ada. Artinya memang ini peluang untuk semua orang. Semua peluang. Kemudian ya, hanya ada beberapa baligo yang terpasang. Nggak tahu gerakan atau strategi apa yang kemudian Anda gunakan? Politik ini kan ada 3 indikator. Satu, merebut kekuasaan, memelihara kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Hari ini saya di Partai Golkar sedang merebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan di politik ini kan tidak harus muncul. Karena mungkin saya dianggap yang paling senior di Partai Golkar. Sehingga ketika saya muncul, orang pada lebas. Gitu ya? Bagi prinsip saya, kampanye adalah hal yang harus dilakukan, tapi bagaimana rakyat lebih percaya kepada si calonnya. Tidak hanya membubuhi kampanye saja dengan program-program yang tidak jelas, tapi bagaimana juga rakyat percaya dengan kita, dengan omongan kita, dengan partai kita. Dalam konteks eskalasi nasional ya, konstelasi nasional kita dalam konteks
pencalonan presiden dan sebagainya sudah mulai mengkerucut. Dan partai Anda ada di barisan yang Anda juga sudah paham. Berapa efeknya yang kemudian bisa Anda peroleh di daerah dari konstelasi di pusat? Kalau kita lihat dari Pilpres waktu kemarin, Garut kan Prabowo-nya sangat luar biasa. Iya. Sehingga bagi saya dan bagi Partai Golkar, ketika Golkar bersama Prabowo, maka Garut akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Termasuk Anda? Termasuk menurut saya. Karena apalagi kalau calon wakil presidennya Pak Erlangga kan lebih Udah pasti all out ya. lagi. Artinya Anda mendapatkan Prabowo efek untuk Partai Golkar? Oh iya, sudah merupakan perintah partai. Ketika Golkar bersama Prabowo, maka sampai kapanpun Golkar akan menjadi All out ya. All out Prabowo. Baik pemirsa Challenge Politik Talent, itulah perbincangan saya dengan Agus Indra Arisandi, salah satu calon anggota DPD Kabupaten Garut dari Dapil 5 dengan nomor 4. Jangan kemana-mana, tetap kami akan menghadirkan talenta-talenta politik terbaik Kabupaten Garut menjelang pemilu 2024. Tetapi Challenge Politik Talent.